Bab 917. Aku menunggumu di Imperial Makmur. Tepat saat Shakira penuh dengan ekspektasi. Namun Devan tidak mengambil tindakan selanjutnya. Sebaliknya dia berpisah dari Shakira. Kali ini, Shakira langsung memeluk Devan. Menempel. Apakah menurutmu aku pria sembarangan? Devan mendorong Shakira menjauh. Kamu berani mempermalukanku. Shakira terdorong dengan ekspresi sangat marah di wajahnya. Meskipun ada beberapa hal tidak menyenangkan terjadi pada Shakira, tapi kecantikannya terkenal di antara 10 imperial besar. Berapa banyak orang hebat ingin menjadi pasangannya. Sayangnya, dia menderita penganiayaan dari klan iblis surgawi. Dia menjadi benci terhadap pria. Jadi, selama bertahun-tahun, dia tidak punya pasangan. Hari ini, saat berpeluk dengan Devan, dia sadar bahwa pelukan itu tidak hanya menyakitkan. Dia berinisiatif membiarkan Devan menempel dengannya. Devan berani mendorongnya menjauh. Itu seperti orang memesan kamar dengan seorang gadis. Jika menyentuh gadis itu akan tidak sopan pada gadis tersebut. Tapi jika tidak menyentuh gadis itu bukannya tidak sopan, tapi penghinaan. Apalagi, Shakira lah yang mengambil inisiatif. Bukankah kamu baru saja seperti akan membunuh seseorang? Apa sekarang setelah aku tidak menyentuhmu, kamu merasa terhina lagi? Devan bersungut-sungut. Apakah kamu berani memberitahuku namamu? Shakira dengan paksa mengendalikan amarah di tubuhnya. Bagaimanapun, sinar kesadarannya bukan tandingan Devan. Baiklah, perkenalkan namaku Devan Amor. Baik, Devan, aku ingat kamu. Aku, Shakira Vania, bersumpah dalam hidup ini aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Shakira berkata dengan kejam. Kapan saja boleh kamu coba. Devan berkata dengan acuh tak acuh. Saat Shakira ingin pergi, dia tiba-tiba dipenjara oleh Devan dengan energi magis. Kapan aku bilang aku akan melepaskanmu? Devan menyipitkan matanya dan berkata, apa lagi yang kamu inginkan? Shakira berkata dengan marah. Bukankah kamu baru saja berinisiatif untuk menempel bersamaku? Tentu saja aku akan tetap menempel bersamamu, kata Devan sambil memeluk pinggang Shakira. Kamu, kata Shakira, benar-benar bingung dengan apa yang dipikirkan pria ini. Devan berubah menjadi bentuk kiring lagi. Akibatnya, dia tidak bisa bertempel dengan nona yang cantik. Bagaimana dia bisa membiarkan Shakira pergi begitu saja? Aku tahu, aku bukan tandinganmu. Aku hanya berharap setelah kamu selesai, lepaskan putriku. Shakira menyadari bahwa dia dijebak lagi dan berkata dengan gigi perak terkatup. Kamu menginginkan tubuh Overlord Kosmik, aku dapat membantumu mendapatkannya. Shakira mengetahui dari ingatan Zaran bahwa Devan akan memberikan tubuh Zaran kepada tuannya. Aku bahkan bisa membantumu mendapatkan mayat di alam Raja Surgawi. Shakira melanjutkan. Apakah kamu pikir aku akan mempercayaimu? Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin memotongku menjadi beberapa bagian? Bagaimana aku berani bekerja sama denganmu, kata Devan sambil menempel. Devan, aku tidak akan melepaskanmu, tetapi jika kamu melepaskan putriku, aku berjanji akan memberimu mayat alam Raja Surgawi. Tentu saja, kamu harus memiliki keberanian untuk mendapatkannya. Shakira menyipitkan matanya yang indah dan berkata, sepakat. Devan langsung menyetujuinya. Jelas sekali, syarat minimum untuk membangkitkan kaisar pembunuh adalah dengan tubuh Overlord Kosmik. Alam Raja Surgawi tentu saja lebih baik. Selanjutnya, saatnya menempel-nempel lagi. Shakira menjadi aktif. Itu tidak bisa dihindari. Perasaan itu sungguh nikmat. 2 jam lagi berlalu. Keduanya akhirnya berpisah. Devan, jangan lupakan janjimu padaku, biarkan putriku pergi.
kata Shakira sambil mengenakan pakaiannya. Persiapkan mayat alam Raja Surgawi, aku akan datang kepadamu, kata Devan. Aku akan menunggumu, kata Shakira dan meletakkan tangannya di perutnya. Apa yang akan kamu lakukan? Devan mengerutkan kening. Bagaimanapun, Zaran memiliki fisik yang diwariskan. Ada tingkat keberhasilan 100%. Devan, tidak mungkin aku membiarkan Viola melahirkan anakmu, Shakira berkata dengan dingin. Shakira, aku bisa melepaskan putrimu, tapi aku akan mengatakan sesuatu yang buruk di depanmu. Jika anak ini tidak lahir, aku akan menghancurkan imperial makmurmu, kata Devan dengan mata dingin, dan itu persis seperti yang dia duga. Haha, aku menunggumu untuk menghancurkanku. Setelah Shakira selesai berbicara, dia mengeluarkan portal dan langsung pergi. Ye Chen juga tidak menghentikannya. Dalam sekejap, Shakira muncul di bertahun-tahun cahaya jauhnya dari Antares. Itu adalah pesawat luar angkasa milik iblis kosmik. Kapten Zaran, kamu masih hidup. Melihat Zaran muncul, sekelompok iblis kosmik yang sibuk merasa sangat terkejut. Bagaimanapun, mereka sudah punya datanya. Pesawat luar angkasa Kapten Zaran semuanya telah hancur. Artinya armada Zaran telah musnah seluruhnya. Bagaimanapun, teknologi klan iblis lebih kuat dari ilmu bertarung. Bahkan pesawat luar angkasa pun hancur, dan orang-orang di dalam pesawat luar angkasa itu pasti akan mati. Shakira memandangi klan iblis yang tampak jelek itu. Hatinya kemudian dipenuhi dengan cakra iblis. Saat berikutnya, dia langsung menyerang dan membunuh semua iblis kosmik di dalam pesawat luar angkasa. Boom! Akhirnya, pesawat luar angkasa itu juga hancur. Shakira berdiri dalam kehampaan. Namun, dia tidak meredakan amarahnya. Sekali lagi, dia mengeluarkan portal dari cincin penyimpanan Zaran. Dia berjalan masuk. Segera, armada iblis kosmik lainnya dihancurkan. Cepat, segera tutup saluran teleportasi, Kapten Zaran sudah gila. Setelah belasan armada hancur, iblis kosmik akhirnya bereaksi. Kapten Zaran mereka telah menjadi gila. Yang tidak mereka ketahui adalah itu. Bukan karena Kapten Zaran telah menjadi gila. Tapi, itu sama sekali bukan Kapten Zaran. Setelah menghancurkan lebih dari belasan armada, Shakira menemukan bahwa portalnya telah gagal. Jelas sekali, iblis kosmik telah bereaksi. Hari ini, mari bersenang-senang. Viola, kamu telah menderita. Di masa depan, ibuku akan memperlakukanmu dengan baik. Shakira siap untuk kembali ke Imperial Mesakmur. Tangannya diletakkan di perutnya. Dia ingin memaksakan apa yang tersisa dari tubuh Devan untuk keluar dari tubuhnya. Jika anak ini tidak lahir, aku akan menghancurkan imperial makmurmu. Tiba-tiba, suara Devan terdengar di benaknya. Jelas sekali, suara ini bukan datang dari Devan. Dia sekarang sangat jauh dari Devan. Tidak peduli seberapa kuat Devan, dia tidak mungkin dapat mengirimkan suaranya ke pikirannya. Kamu pikir kamu ini siapa? Kamu hanya setengah dewa, tapi kamu berani menghancurkan imperial makmur. Shakira mendengus dingin, dan saat berikutnya, dia langsung menamparkan perutnya dengan telapak tangannya. Namun, saat telapak tangannya hendak menyentuh perutnya, dia berhenti. Bagaimana jika pria itu benar-benar mempunyai kekuatan seperti itu? Tidak, itu tidak mungkin. Shakira mengangkat tangannya lagi. Namun pada akhirnya, Shakira masih gagal mengambil tindakan. Devan, sebaiknya kamu segera datang ke Imperial Makmur. Jika kamu bisa menahan amarah Imperial Makmur, aku akan membiarkan Zaran melahirkan anak ini, tapi jika kamu mati, jangan salahkan aku. Bersambung. Bab 918 panggil pacar overlord kosmikmu ke sini.
Setelah Shakira menghilang, sosok kaisar pembunuh muncul kembali. "Nak, jangan biarkan dia pergi," kata kaisar pembunuh dengan suara yang dalam. "Jangan khawatir, guru, karena aku ingin membangkitkan kamu, tentu saja aku ingin membangkitkanmu sepenuhnya. Dia berjanji akan memberi aku mayat alam Raja Surgawi. Jika dia tidak memberikannya, aku akan menggunakan dia sebagai mayat," kata Devan dengan mata menyipit. "Jika dia berani berhutang sesuatu padanya, alam Raja Surgawi tidak akan cukup. Aku tidak mengkhawatirkan hal ini, aku mengkhawatirkan anak dalam perutnya." Kaisar pembunuh menghela nafas. Fisik yang diwariskan sangat langka. Dan hanya pertama kali yang 100%. Begitu anak itu dibawa pergi oleh Shakira, maka Devan akan kehilangan kesempatan yang besar. Meskipun Armini juga adalah fisik yang diwariskan. Pertama, Devan tampak enggan menyentuh Armini. Kedua, siapa yang tidak menginginkan keturunan sebanyak-banyaknya? Mereka yang tidak mampu. Ada banyak keturunan. Selalu ada seseorang yang unggul. Mereka yang mampu tentu saja membutuhkan lebih banyak keturunan, sehingga mereka dapat mewarisi kemampuan abadi mereka. Sekalipun jika ada dua fisik yang diwariskan, hanya ada jaminan 100% bahwa dua keturunan akan lahir untuk Devan. Sebenarnya sekarang, dia tidak lagi terlalu peduli apakah kaisar pembunuh dapat dibangkitkan. Paling buruk, dia akan selalu bersama Devan dalam kondisi roh. Tapi kehilangan seorang anak, untuk Devan, kerugiannya akan sangat besar. Jika Armini mengalami kecelakaan lagi, hal ini akan mengakibatkan Devan tidak akan bisa memiliki ahli waris lagi. Oleh karena itu, kosmik ini adil, ada untung dan ruginya. Jika Devan mulai mewariskan garis keluarga 5 tahun lalu, maka kemungkinannya akan sangat tinggi. Tapi 3 tahun untuk berkultivasi di gunung, itu membuat kultivasinya secara langsung mencapai tingkat yang luar biasa. Akan sulit untuk mempunyai keturunan. Namun, jika dia tidak bertemu dengan kaisar pembunuh, Devan pasti sudah lama meninggal. Bahkan jika Nikita tidak memotong ginjal keduanya, Nikita tidak akan rela melahirkan anak seperti itu demi Devan. Sehingga ini menjadi sebuah siklus yang tidak akan pernah bisa diputus. Devan menghela nafas dan berkata, "Tentu saja aku tahu lebih baik meninggalkannya, tapi jika aku menyuruhnya untuk tinggal dengan paksa, dia pasti tidak akan bahagia. Jika dia tidak bahagia, itu tidak baik untuk perkembangan bayinya. Terlebih lagi, Shakira adalah Raja Imperial, jika aku menahan Zaran, dia tidak akan menyerah. Lebih baik aku pergi mencarinya daripada dia datang mencariku." Devan tidak takut dengan Imperial. Namun dia takut Imperial akan mengambil tindakan terhadap orang-orang di sekitarnya. Meskipun dia sangat kuat, dia tidak memiliki kemampuan untuk mengkloning dirinya sendiri. Tidak mungkin untuk menjamin keselamatan orang-orang di sekitarnya 100%. "Nah, kamu terlalu sentimental. Ini adalah kelemahan terbesarmu. Jika kamu ingin menjadi yang terkuat di kosmik, kamu harus membuang 7 emosi dan 6 keinginanmu." Kaisar pembunuh menghela nafas. "Kau ingin aku menyerah pada mereka?" "Tidak, aku ingin kamu tidak memperlakukan mereka sebagai manusia, termasuk aku." Ekspresi kaisar pembunuh serius. "Bahkan jika mereka, atau bahkan aku, mati, kamu tidak akan tergerak sama sekali. Dengan cara ini kamu bisa menjadi yang terkuat di kosmik. Setiap yang terkuat di kosmik tidak akan pernah memiliki saudara, teman, atau kekasih sepanjang hidup mereka. Bahkan, beberapa yang terkuat di kosmik membunuh semua keluarga mereka agar tidak terancam." Kaisar pembunuh berkata dengan suara yang dalam. Mendengar ini, Devan memandang kaisar pembunuh dan berkata, "Guru, mengapa kita menjadi lebih kuat? Jika kita bahkan tidak memiliki anggota keluarga,
teman atau kekasih, apa gunanya menjadi yang terkuat di kosmik? Kaisar pembunuh tercengang saat mendengar ini. Ya, jika seseorang benar-benar putus asa akan cinta dan keinginan, memperlakukan orang yang dicintai hanya sebagai alat untuk pembebasan, jadi apa gunanya menjadi yang terkuat di kosmik? Devan, guru, kau tahu apa? Jika bukan untuk melindungi orang-orang penting bagi aku, apa salahnya jika aku tidak memiliki kultivasi seperti ini? Kaisar pembunuh, namun, di dunia yang kejam ini, jika kamu tidak memiliki kekuatan yang cukup, terkadang akan sulit bagimu untuk bertahan hidup. Kaisar pembunuh telah berkeliaran di kosmik selama puluhan ribu tahun. Dia juga telah tinggal di Antares selama beberapa dekade. Telah melihat terlalu banyak ketidakadilan. Sama seperti di Antares. Tidak usah sebut hal yang lain, katakan saja seseorang tidak punya uang. Dia bahkan tidak bisa mendapatkan istri, jadi dia tersingkir sepenuhnya. Dia bahkan mungkin akan dicubit sampai mati oleh beberapa pemuda kaya. Jadi, aku harus menjadi lebih kuat. Tapi aku tidak menjadi lebih kuat untuk menjadi kejam dan penuh nafsu. Devan memandang kaisar pembunuh dan berkata dengan lembut, tetapi untuk melindungi mereka yang penting bagiku. Kaisar pembunuh menatap mata Devan. Dia pernah mengalami pengkhianatan sebelumnya. Apalagi sebagai master di kosmik, ia sangat sadar akan kegelapan kosmik. Demi keuntungan, demi kekuatan, semuanya bisa dikorbankan. Misalnya para wanita master itu, agar bisa bertahan dan berkembang lebih baik, mereka bahkan rela tidur dengan musuh mereka sendiri. Di depan anak ini, tampaknya sangat berbeda dari apa yang dia temui sebelumnya. Di masa lalu, dia menyelamatkan Devan dan melatih Devan. Hanya karena tidak ingin semua keahliannya hilang bersamanya. Tentu saja, itu juga karena Devan sangat tampan. Tapi sekarang, dia sangat bahagia. Saat itu, dia memilih untuk menggunakan Kirin untuk menyelamatkan Devan. Daripada memperpanjang hidupnya sendiri. Melihat pria tampan di depannya, Kaisar pembunuh tidak bisa lagi mengendalikan dirinya. Dia langsung memeluk Devan dan mencium Devan. Ini adalah ekspresi emosi yang sebenarnya. Itu tidak ada hubungan sedikit pun dengan cinta dan nafsu. Dia hanya ingin dekat dengan pria tampan di depannya. Keduanya saling menempel seperti ini. Awalnya tidak ada apa-apa. Namun perlahan, Devan menyadari ada yang tidak beres. Dia menemukan bahwa tangan kaisar pembunuh perlahan-lahan terulur ke bawah. Merasakan gerakan tangan kecil kaisar pembunuh. Mulut Devan bergerak-gerak. Jelas sekali, guru telah diracuni oleh film aksi cinta Douma. Suatu ketika, dia menonton video. Itu terjadi pada saat upacara pernikahan. Saat pengantin pria dan wanita saling menempel. Pengantin wanita tanpa sadar mengeluarkan tangannya. Itu di depan semua keluarga dan teman. Adegan itu, Devan akhirnya mendorong kaisar pembunuh. Guru, jika kamu terus melakukan ini, aku tidak bisa menahannya. Devan menelan ludahnya. Jika kamu tidak bisa menahannya, jangan menahan lagi. Mata kaisar pembunuh terpesona. Tapi, bagaimana jika aku menjadi bodoh karena cinta? Devan berkedip dan berkata, jangan khawatir, kamu tidak akan menjadi bodoh semudah itu. Rupanya, kaisar pembunuh sedikit emosional dan tidak lagi peduli dengan konsekuensinya. Faktanya, dia merasa akan ada keuntungan lain jika Devan tidak melepaskan Zaran. Artinya, dia bisa meminjam tubuh Zaran kapan saja. Sekarang, di mana menemukan Might Overload Kosmik? Tunggu, tubuh Overload Kosmik. Kaisar pembunuh tiba-tiba bereaksi. Ada banyak overload kosmik di sekitar Devan. Mereka semua juga perempuan. Keduanya bernapas sedikit cepat. Meskipun Devan telah tidur dengan banyak orang. Tapi,
yang satu ini di depannya adalah wanita tercantik di kosmik. Dia juga adalah gurunya. Baginya, maknanya berbeda. Dan untuk kaisar pembunuh, ini adalah pria pertamanya. Sama pentingnya. Anak, aku tidak tahan lagi. Pergi dan panggil salah satu pacar overlord kosmikmu ke sini. Bersambung.